Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. I am Mamluatul Hikmah. Nah, pada video ini saya akan membahas bukan tentang pembelajaran bahasa Inggris, tapi tentang pelajaran seni budaya. Nah, pelajaran seni budaya ini ditunjukkan untuk kelas 7 ya, SMP. Materinya adalah pembelajaran di bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tapi saya akan lebih spesifik menjelaskan tentang alat dan media gambar. Oke. Nah, teman-teman sebelumnya sudah tahu belum apa definisi menggambar itu? Ya. Menggambar merupakan induk atau dasar dari karya seni rupa. Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan, menggunakan media 2 dan 3 dimensi. Menggambar menggunakan imajinasi dan perasaan melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, krayon, dan alat lainnya yang dapat digunakan untuk menulis. Nah, karena itu kita akan membahas alat dan media gambar. Di sini dijelaskan alat dan media gambar sebagai sarana belajar menggambar. Nah, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, ataupun krayon. Nah, setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang alat gambar terlebih dahulu. Yang pertama adalah pensil. Kalian pasti sudah biasa memegang pensil. Mungkin dari kalian TK sampai sekarang pun kalian masih suka menggunakan pensil. Nah, biasanya pensil itu kalian gunakan untuk menulis, gambar, ataupun seperti menjadi alat tulis yang wajib kalian bawa saat kalian sekolah, bekerja, ataupun meluangkan hobi kalian. Nah, di sini pensil dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan pensil dengan tanda B. Oke, pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Sedangkan pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Nah, hasil dari pensil H dan B dapat dibedakan dari segi tingkat kekerasan atau kepekatan hasilnya. Kemudian, pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan hasilnya. Yang bisa kalian ketahui pada ujung pensil biasanya itu terdapat tulisan atau keterangan. Misal HB, 2B, 4B, 8B, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian di sini untuk pensil B ya, makin besar angkanya, makin lunak sifatnya dan makin pekat hasil goresannya. Sedangkan untuk hasil yang pensil H, makin besar angkanya, makin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Ingat ya, jadi keduanya itu bertolak belakang. Kalau B semakin besar angkanya, semakin lunak sifatnya dan kepekatannya semakin tajam. Seperti itu. Kalau misalkan yang pensil H semakin besar angkanya, ya makin keras sifatnya dan akan semakin tipis hasil goresannya. Nah, bisa kalian lihat di sini contohnya. Itu ada pensil HB, 2B, 3B, 4B, 6B, 8B, dan 10B.
Nah, dan ini adalah hasil dari sketsa yang menggunakan beberapa pensil yang saya sebutkan tadi, ya. Kenapa menggunakan beberapa pensil? Karena dalam menggambar kita perlu membuat arsiran tipis, tebal, kemudian menambahkan sisi gelap terang agar mendapatkan hasil karya yang memuaskan, seperti itu. Next adalah pensil warna. Ya, pensil warna juga sering dijumpai ya dari kalian TK sampai sekarang pun masih mungkin yang sudah punya anak, pasti anak-anak kalian juga suka pegang pensil warna untuk mewarnai gambar. Nah, di sini pensil warna itu memiliki variasi warna yang cukup banyak, dapat menghasilkan warna yang lembut. Jadi beda ya dengan ballpoint atau spidol, itu mereka lebih terlihat lebih mencolok dan lebih kasar penggunaannya ketika kalian tidak bisa menggunakannya. Tapi ketika pensil warna itu hasilnya akan lebih soft dan terlihat lebih halus gitu atau lembut ya dari segi goresannya, seperti itu. Nah, peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi. Apa sih gradasi itu? Gradasi adalah pemberian warna dari arah yang gelap berlanjut ke arah yang lebih terang ataupun sebaliknya. Berarti dari arah terang ke arah gelap, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari pensil warna dan contohnya. Nah, seperti kalian bisa lihat pada gambar burung di atas itu menggunakan warna gelap dan terang gradasinya ya, seperti kuning dengan orange dan sedikit dikasih sentuhan warna merah ya. Kemudian ada warna putih ya. Kemudian ada warna hitam juga, hijaunya juga sama, dikasih sentuhan warna kuning, hijau muda, hijau tua, bahkan hitam juga ada. Seperti itu. Next, krayon. Oke, ini kalau krayon masih bisa sering ditemukan juga ya, tapi tidak semua anak suka menggunakan krayon karena tekstur krayon itu ada yang keras dan ada yang lunak. Nah, bentuk krayon ada dua jenis, yaitu dalam bentuk pensil dan batang katanya. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibaurkan dengan menggunakan tangan. Nah, kemudian kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Nah, biasanya kalian ketika menggunakan krayon itu kalian membutuhkan alat seperti atau media seperti tisu ya, untuk membantu melembutkan atau ngeblend warnanya atau mencampur warnanya sehingga lebih soft terlihatnya atau gradasi warnanya itu lebih oke gitu. Nah, ini adalah gambar krayonnya ya. Kemudian nah, ini adalah contoh penggunaan krayon ya sebagai alat gambar. Ya, biasanya menggunakan beberapa warna ya. Misalkan membuat daun aja kita perlu banyak warna seperti hijau, hijau muda. Di sini untuk membuat gradasi warnanya kita memakai hitam, kemudian hijau tua, ada biru tua juga, kemudian biru muda, coklatnya, batangnya juga sama ya. Menggunakan gradasi warna juga. Oke, next adalah ballpoint. Ballpoint selain digunakan untuk menulis ya, juga dapat digunakan untuk menggambar. Siapa yang suka menggambar dengan ballpoint? Ya, biasanya kalian sering coret-coret atau pernah coret-coret buku tulis kalian menggunakan pulpen
atau ballpoint kalian ketika sedang boring di dalam kelas atau sedang mencari ide-ide ya untuk berimajinasi dan meluapkannya pada goresan-goresan manja gitu. Nah, gambar yang dihasilkan memiliki karakter yang kuat dan umumnya berupa arsiran. Oke. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan ballpoint sebagai alat gambar ya pada gambar mawar. Terus lihat ya arsiran-arsirannya. Berbeda ketika kalian menggunakan pensil, warnanya tidak akan terlalu mencolok atau memiliki karakter yang kuat seperti itu. Tapi kalau menggunakan ballpoint pasti memiliki karakter yang lebih kuat daripada kalian menggunakan pensil. Ya, sekarang saya akan menjelaskan media gambar, yaitu kertas. Ya, di sini kalian ketika menggambar bisa menggunakan kertas biasa seperti kertas HVS ataupun kertas manila ataupun kertas yang di buku gambar ataupun kertas kanvas ya. Itu bisa, media itu wadahnya ya. Jadi ketika kalian menggambar di baju pun atau di kain pun itu termasuk media menggambar ya. Oke, di sini menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas yang berwarna netral ya, seperti putih, abu-abu atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dalam berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang katanya. Nah, di sini kertas pada larang pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan kertasnya licin, nanti pewarna ketika kalian menggunakan pensil ataupun pulpen itu kurang maksimal, seperti itu. Nah, ini contohnya ya untuk media gambar. Ya, terima kasih telah ya menonton video saya dari awal sampai akhir. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe and comment for this video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.